Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas yang kaitannya ilmu disebut dengan tarikan. Video yang baik, yang soleh, yang membuat kita bangkit untuk beramal, tarikan namanya. Tarikan. Jadi siapa yang menempuh cara, metode tersebarnya ilmu dan mendapatkannya ilmu, bergeraknya ilmu dipraktek, ilmu diajarkan, masuk di sini. Itulah sebabnya gerakan yang kita pertama lakukan itu mendirikan perpustakaan. Cuma saya lihat amati kurang banyak orang yang singgah. Buktinya tidak goyang-goyang itu buku. Saya cuma amati sudah ada beberapa, untuk khusus santri saya lihat ada 4 orang yang pernah sering baca saya lihat. Saya hafal betul, dan ciri-ciri orangnya memang suka catat, suka simpulkan. Dan saya lihat ciri-ciri, coba lihat nanti ke depan itu anak jadi calon ulama itu. Dan saya dengar sampai hari ini di kalangan teman-temannya dia dipanggil ustaz, dan dimanapun dia ada disenangi itu anak, difavoritkan sama temannya. Nggak usah saya sebut deh, nanti banyak orang yang cari. Difavoritkan sama temannya. Salah satu cirinya dia senang membaca, dan akhlaknya memang juga saya lihat luar biasa. Iya. Baik, kita akan masuk di pembahasan materi tentang keutamaan ilmu nanti sebentar nih. Kita masuk di sini dulu. Kenapa saya anggap penting ini, Pak? Ini bahagiannya dulu. 1. Seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar agama Islam yang benar, yakni ilmu. Tidak bisa kita baik, Pak. Dipastikan tidak bisa kita jadi baik tanpa ilmu. Karena ilmu yang membuat sesuatu jadi baik. Orang sholat tanpa ilmu ditolak. Orang haji tanpa ilmu ditolak. Orang sujud tanpa ilmu ditolak. Orang berpuasa tanpa ilmu tidak ada artinya. Semua kebaikan nanti akan ada darinya jadi baik kalau dia didasari dengan ilmu. Karena bukan cuma nilainya pekerjaan itu, apa yang mendasarinya, bagaimana dia lakukan, niatnya apa, dan semua itu harus dengan ilmu. Saya ulangi, pasangan hidup kita tidak bisa baik tanpa agama, tanpa ilmu. Tidak bisa jadi baik. Dipastikan, Pak. Tidak akan orang jadi baik tanpa ilmu. Iya, ini 1. Anak kita tanpa belajar ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, yang memang dia butuhkan untuk kepatuhan kepada Allah, mengenal nabinya, baru bisa benar. Tak bisa, karena agama ini bukan hayalan. Amalan ini butuh dengan ilmu. Dalilnya ini, agama Islam itu agama ilmu, dan dia amal. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Ini bersatu ini. Ilmu hasilnya nanti amal. Ilmu hasilnya amal. Amal tanpa ilmu, Pak, dolin, sesat. Sesat. Kita baca coba ayat ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah yang mengutus rasulnya. Apa yang dia bawa rasulnya? Huda. Apa ini huda? Petunjuk. Apa ini petunjuk? Inilah ilmu.
ilmu. Rasul tidak akan pernah ditunjuk oleh Allah kecuali tugas pokoknya kau bawa petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk kebaikan. Itu tarikan tadi. Petunjuk. Apa yang dibawa lagi? Wa dinil haq. Agama yang benar. Agama yang hak. Agama itu apa? Amal. Ilmu amal. Ilmu amal. Ini yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Lurus itu yang mana? Ada ilmunya, ada amalnya. Ada ilmunya, ada amalnya. Lalu ada jalan di bawahnya dua, ghairil maghdub. Apa itu maghdub? Dimurkai, dimarahi. Siapa itu yang dimurkai, dimarahi? Banyak ilmunya tapi tidak beramal. Saya ulangi, Yahudi itu berilmu tapi tidak beramal. Awalad dhalin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang ad-dhal. Siapa ini ad-dhal? Sesat. Siapa ini sesat? Yang salah, yang keliru, yang rajin ibadah tapi tidak ada ilmu. Nasrani, saking bodohnya Isa pun dia pertuhankan. Saking bodohnya salah memilih Tuhan. Ada orang Pak hitam jidaknya sujud tapi bodoh. Itu namanya menyerupai Nasrani, menyerupai kaum Nasara. Siapa yang beribadah tanpa ilmu sesat. Siapa berilmu tanpa beramal dimurkai. Kita mau ada ilmu, ada amal. Ada ilmu, ada amal. Ada ilmu, ada amal. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Di surah Fatihah itu kita disuruh memilih 3 jalan. Jalan mana? Jalan yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki saya, mudahkan saya, masukkan saya. Dan inilah kerja besarnya syaitan. Kajian kita malam Jumat. La'aqudannahu, saya akan halangi manusia itu siratakal mustaqim, dari jalanmu yang benar, jalanmu yang lurus. Syaitan itu Pak punya jangka panjang yang tidak pernah habis. Saya akan pagari mustaqim itu dengan jalan. Saya akan pagari itu supaya manusia tidak masuk di situ. Dan itu Tommy Allah wajibkan kita 17 kali. Butuh diulang. Kalau Imam Ibnu Qayyim tidak boleh kurang 40 kali. Ditambah dengan sholat sunnah. Kebutuhan itu Pak. Karena dia doa tertinggi. Doa yang sering diulang-ulang adalah surah Al-Fatihah. Artinya apa? Kalau diulang-ulang dan tidak ada sholat, kalau tidak ada itu, artinya dia paling pokok. Tapi sudahkah kita menjadikan mencari jalan itu sebagai bagian kebutuhan pokok hidup kita? Enggak. Sering orang sekali Allah ajarkan ihdinas siratal mustaqim, dia cari doa-doa yang rendah kualitasnya. Ini kan sama dengan menentang Al-Quran. Allah kasih kau yang paling tertinggi itu, bagaimana kau berada di atas hidayah. Kau dapat hidayah, istiqomah di atas hidayah, itu paling tinggi itu. Tapi apa Pak? Rata-rata ibu senang, Ustaz, apa doa memperlancar rezeki. Rezeki memang dibutuhkan, tapi itu bukan kebutuhan utama. Kebutuhan utama itu hidayah. Karena bagaimana mau dapat rezeki yang benar kalau tidak ada hidayahnya? Baiklah sekalian, jadi kita coba jadikan kebutuhan tertinggi hidup saya dapat hidayah. Karena itu kerja keras kita, kerja mendapatkan hidayah, untuk memelihara hidayah dan istiqomah di atas hidayah. Karena tidak ada orang bisa jadi baik tanpa itu. Maka siapa yang diberi hidayah, ketahuilah Bapak orang yang dicintai oleh Allah. Nabi Musa tidak kaya tapi dapat hidayah. Qarun kayanya kaya tapi tidak dapat hidayah. Fir'aun kaya
tapi tidak dapat hidayah. Musa dapat hidayah meskipun tidak kaya. Saya mohon, Bapak pilih yang mana? Pengikut Musa atau pengikut Qarun? Musa. Yang mana prakteknya selama ini? Kita coba. Menuntut ilmu atau bekerja? Itu sudah memang mulai gabung-gabung, Anda tidak ragu. Di situ kelihatan memang salah simpang ke. Jangan ragu, belajar. Coba doanya Nabi yang pertama kalau bangun tidur, Allahumma inna nas'aluka ilman dulu, nafian, baru apa? Wariskan thayyiban, baru apa? Wa amalan. Ilmu, rezeki, amal. Ilmu, rezeki, amal. Ilmu dulu, baru apa? Rezeki, baru apa? Amal.